Halo guys, balik lagi dengan Gadget Gorillas. Kali ini gue mau review satu figur dari seri Earthrise. Ini si Hoist. Nah ini dia tampilan boxnya 360 derajat. Artboxnya keren banget ya. Oke, langsung aja. Habis ini kita buka dan kita lihat figurnya. Nah sebelum gue kasih lihat figurnya, ini gue kasih lihat dulu detail kotaknya ya. Nah, figurnya kita sampingin dulu. Nah, ini kotaknya seperti biasa, warna kotak Earthrise. Dan ini ilustrasinya, gue suka banget ilustrasinya, gila nih, keren banget Hoist. Nah, gue suka banget sih sama robot yang pakai faceplate gini ya, yang modelnya kayak ninja gini, kayak Optimus Prime. Nah, si Hoist juga pakai faceplate gini, gue pikir ganteng banget gitu. Proporsinya bagus banget ya, dan warna hijaunya tuh, warna hijaunya agak terang di sini ya. Nah, cuman kalau di mainannya warna hijaunya sih gelap banget ya. Bagian belakangnya foto robot, foto mobil, dan ini ada fitur ininya ya, ada gimmicknya supaya dia bisa disambungin ke mainan yang lain nih, tapi gue kayaknya nggak punya mainan ini. Nanti kita coba lihat aja nih bentukannya seperti apa. Kemudian di samping ada ilustrasi transformer yang rame-rame, dan di dalam ada peta ya seperti biasa, dan ada ininya, ada plastik mika merahnya buat nge-scanning, tapi gue nggak akan kasih lihat karena menurut gue nggak terlalu menarik sih. Oke, kira-kira itu kotaknya. Sekarang kita akan lihat detail figurnya. Ini dia guys, Hoist. Nah, gua awalnya waktu wave ini keluar ada si Cliffjumper, si Hoist, dan Optimus Prime ya. Hoist ini adalah figur yang menurut gua paling nggak menarik gitu. Dan gua punya ini agak telat sih ya. Jadi karena kemarin ada diskon lagi di Kit Station ya, jadi gue pikir nggak ada salahnya gue ambil sekarang gitu. Dan setelah gue pegang langsung figurnya, kayaknya gue terlalu cepat ngejudge si Hoist nih, karena setelah gue main-mainin nih figurnya keren banget, khususnya karena gue suka banget artikulasinya ya. Nanti kita coba lihat detailnya artikulasinya. Tapi secara proporsi yang tadinya gue lihat kayak aneh ya, ternyata memang kartun dan toy akurat ya. Jadi versi kartun G1-nya dan versi mainan original G1-nya itu memang proporsi Hoist seperti ini ya. Dan uniknya si Hoist ini adalah kalau kalian perhatiin, Hoist itu moldnya sama kayak Trailbreaker ya untuk versi mainannya. Tapi kalau Trailbreaker di kartunnya itu dia nggak ada panel ini yang ngegantung nih. Di gambarnya dia lebih proporsional lah mode robotnya. Tapi Hoist itu sengaja digambarin di versi kartunnya supaya mirip dengan mainannya. Ya mungkin itu karena alasan supaya mainannya laku dijual ya. Detailnya kita lihat ini face sculptnya, gue suka banget ya. Nah menurut gue keren sih yang pakai mouth plate gini ya, pakai penutup mulut. Terus dia kayak matanya kayak visor gini, versi G1 banget. Terus ini di sini ada kayak efek brush ya, kayak efek karat, tapi agak aneh sih, kurang berhasil juga sih kayak gue rasa. Tapi masih lebih bagus lah dibanding kepretan cat yang versi Siege. Dan ini cuman ada di sini doang sih, yang lainnya bersih ya. Karena si Hoist ini kan secara karakter dia kan montir ya, kayak teknisinya si Autobot gitu. Jadi mungkin karena kelamaan di bengkel jadi banyak kotor-kotor di sini dibikin ya. Tapi nggak tahu, mungkin ada alasan lain. Terus bagian kakinya di sini dikasih color separation warna silver, dan terus bagian bannya juga dikasih warna silver tapi pakai axle pack di sini, jadi kelihatan ada hijaunya sedikit. Terus bagian belakangnya, nah ini kita dapat satu aksesoris, ini bisa kita taruh di sini, ada portnya, dan ini bisa kita pasang di tangan, tinggal kita masukin di sini. Nah ini jadi senjata kayak alat ngelas ya. Karena si Hoist ini kan teknisi ya, jadi dia kerjaannya adalah memperbaiki Autobot supaya mesin-mesinnya lebih bagus. Terus ini ada detail ini, detail panel mobilnya di sini, detailnya warna kuning dan hitam ya. Nah ini bagian belakangnya seperti ini ya, jadi detailingnya seperti ini. Terus di sini ada bagian yang bisa diartikulasiin, dan ini bagian sini seperti gambar di boxnya, ini bisa dijadiin ini ya, apa sih namanya, kayak penarik gitu ya, dan ini bisa dilepas. Nah ini bisa dilepas, gue juga kurang tahu nih fungsinya buat apa, tapi ini jadi salah satu gimmick yang ada di mainan ini. Nih kita pasang dulu deh, kita biarin aja dulu di sini karena gue juga nggak terlalu ngerti. Kita pasang di sini, ini cukup kenceng ya karena bisa masuk, ada packnya. Terus ini posisinya kita ke atasin gini karena sesuai dengan karakternya di kartun G1. Nah ini bagian kosong ya. Overall kira-kira gitu untuk detailnya. Sekarang kita coba cek artikulasinya ya. Oke, untuk artikulasinya si Hoist kepalanya pakai ball joint ya, bisa noleh-noleh kiri kanan, atas bawah, cukup leluasa ya kepalanya. Terus tangannya ini bisa digerakin muter tapi ketahan. Dan di sini kan ada panel ya, jadi tangannya tuh panelnya ngikut gitu. Kalau kalian coba posein seperti ini, panelnya ngikut ke sini.
Jadi ini memang agak tricky ya kalau mau diposein supaya siluetnya kelihatan lebih bagus. Tapi overall untuk beberapa pose masih terlihat cukup keren sih kalau menurut gua. Nah, di tangan ada putaran di atas ini. Di pergelangan tangan juga ada putaran. Ini bisa nekuk lebih dari 90 derajat karena ada double ankle di sini. Bisa kiri kanan, pinggangnya, kakinya bisa nendang jauh, bisa nendang ke belakang. Kakinya bisa nekuk, ada double ankle di sini karena bagian dari transformasi juga. Jadi bisa nekuknya 90 derajat lebih. Jadi ini bisa banget bikin pose-pose yang sangat dinamis ya. Ini bagian sini ankle kakinya. Dan di sini ada detailing ditambahin supaya ngisi celah yang kosong sini. Kalau misalnya kita mau posein ini kakinya dimiringin, di sini masih ada detailing sini ya kaki ya. Bagian belakangnya ini ada artikulasinya. Bagian sini juga ada artikulasinya, dan di sini juga tadi bisa dibuka ya, ada artikulasinya. Oke, kira-kira itu untuk artikulasinya hoist. Artikulasinya sangat-sangat cukup ya buat bikin pose-pose yang dinamis. Jadi dengan proporsi yang tadinya gue pikir agak aneh gitu ya, tapi kalau artikulasinya bagus kayak gini, saat kalian pose-posein gitu ya masih kelihatan bagus gitu. Jadi gue cukup puas lah dengan si hoist ini. Dan semua joinnya ini gue pikir cukup kenceng ya, kecuali mungkin bagian lutut sini nih agak kendor ya. Kadang-kadang suka jatuh sendiri gitu karena dia tuh berat di bagian belakang sini. Tapi kalau diposeinnya pelan-pelan ya masih bisa seimbang sih. Habis ini kita coba lihat transformasinya ya. Oke, untuk transformasinya pertama senjatanya kita lepasin dulu ya. Ini kita lepas bagian sini. Ada slotnya di sini ya. Ini kita lepasin. Ini juga kita tekuk, bisa kita tekuk sini. Terus ini kita lepasin. Kita angkat dulu ke sini. Nah, ini supaya bagian sini kita lurusin, kita masukin ke dalam slot di sini ya. Jadi bisa dimasukin di sini dan harus benar-benar masuk sampai ceklek bunyi sampai ke dalam banget. Nah, kalau udah kakinya kita bisa tekuk, kita bisa masukin ke sini. Kita lurus-lurusin aja supaya dia masuk sempurna gini. Nah, di sini ada pack juga ya kayaknya ya, dan di sini ada lubang juga di sini. Nah, ini yang harus dimasukin secara sempurna supaya dia nekuknya bagus. Kalau udah masuk tuh kerasa ada ceklek gitu bunyi, supaya dia lurus. Ini kita rapiin dulu bagian belakangnya. Terus kepalanya bisa kita masukin. Kepalanya kita rapiin dalam sini. Nah, di sini ada pack di sini dan sini ada lubangnya. Ini kita lurusin supaya dia bisa masuk ke dua kakinya di sini. Ya, kalau udah lurus, nah ini kita lurusin, kita masukin ke sini. Sekarang tinggal kita pasin bagian tangan sini supaya masuk ke dalam sini. Kita lurusin dulu, terus tangannya kita taruh dulu ke samping sini supaya ini kita bisa masukin pelan-pelan aja karena takutnya ada yang patah ya. Nah, ini kita bisa masukin sini. Di dalam sini ada pack lagi, dan di sini juga ada lubangnya di dalam sini. Di dalam sini ada lubang. Nah, ini kita masukin. Tangannya kita geser-geser dikit supaya dia bisa masuk sempurna. Nah, kita masukin lagi pack sini. Nah, kalau udah rapi, udah cukup kenceng ya. Jadi cukup satisfying sih kalau gue pikir. Sama kita coba masukin ke dalam sini, terus kita coba lurus-lurusin tangannya, masukin ke dalam lubang. Tinggal sekarang kita rapiin tangannya sini. Di bagian sini ada slot juga ya, ada pack, dan ini kita posisikan supaya ada di luar sini. Nah, ini kita lipat dulu, ini kita turunin dulu bagian depan mobilnya, baru habis itu kita rapihin bagian tangannya, kita masukin ke dalam sini. Nah, kira-kira gini jadinya mode mobilnya si hoist. Udah jadi Toyota Hilux mobil derek ya. Gimmick yang tadi kita bisa buka dan dia menjadi kayak lagi ngederek gitu ya. Nah, nggak tahu nih narik apa di sini, tapi ada kaitnya di sini nih. Mungkin buat seri mainan lain ya, gue juga kurang paham. Oke, setelah gue cek buku manualnya, nih tadi gue lupa kasih lihat buku manualnya juga ya. Ini tapi setelah gue cek buku manualnya, ternyata saat di mode mobil tadi, gimmick yang tadi itu buat dipasang di seri mainan Ironworks ya. Jadi di Earthrise ada figur Ironworks. Nah, ini bisa berubah jadi ini ya, panel-panel gini ya. Nah, ini ada colokannya di sini ya, jadi bisa buat narik si hoist ini.
Nah, jadi kira-kira itu fungsinya si gimmick yang ini. Dan ini ngerollnya cukup bagus sih ya, walaupun mungkin agak di sini nggak muter karena mungkin nggak tahu apa karena gue yang salah transform apa gimana, tapi ada bagian yang agak seret untuk bannya. Kita bisa masukin dulu ini ke sini. Dan ini bagian senjatanya kalau di instruksi dipasangnya di sini ya, di samping gini. Nah, jadi cuma sebelah gitu. Gue sih kurang suka ya, jadi gue lebih suka kalau ini ditaruh sini aja lah, biar nggak terlalu ngeganggu sebelah gitu. Ini bagian sini dicat warna silver, terus sini logo Autobotnya, ini warna biru transparan bagian kacanya. Di sini ada detailing, motif garis-garis ya, rimnya warna silver, tapi di sini warna silvernya cuma di pinggirnya karena di sini pakai Excel pack warna hijau. Terus ini bagian belakangnya seperti ini, warna orange, cuma plastik warna orange, nggak dicat. Dan di sini ada kayak senjatanya atau apanya gitu ya, gue lupa. Cuman kayaknya kalau di kartunnya nih dipakai buat jadi kayak projection gitulah. Bagian bawahnya gini ya, ini ada tangannya nonjol di sini. Mungkin tangannya ngeganggu dikit ya, ininya ngeganggu clearance dikit, tapi nggak terlalu sih. Ini sih bannya sih masih muter cukup bagus sih. Oke, kira-kira itu mode mobilnya si Hoist. Gue cukup suka juga sih setelah jadi mode mobil, walaupun bagian belakangnya sini gue agak kurang begitu enjoy sih ya ngelihatnya, karena terlalu berantakan sih kalau menurut gue. Mungkin kalau bagian belakangnya ada cat detailingnya dikit gitu ya, mungkin gue akan lebih suka gitu, ada aksen warna silver atau warna lainnya, mungkin gue akan lebih suka. Dan ini warna plastiknya nggak sama juga nih, ini warna plastik ini dan warna plastik ini yang ini lebih tua ya, jadi kelihatan agak belang, tapi ya overall nggak masalah lah. Nih kode mobilnya si Hoist. Oke guys, gue cukup suka sih ya sama Hoist ini setelah gue beli, dengan kebetulan harganya lagi diskon ya, cukup murah gitu ya, sekitar 250.000. Selain mode robotnya unik gitu ya, dan mode mobilnya juga gue kira nggak terlalu jelek lah. Oke, kira-kira itu review gue untuk Transformer Earthrise Hoist. Mudah-mudahan kalian suka. Jangan lupa komen, like, dan subscribe ya. Thank you for watching. See you on my next video.